Woi, mampir yuk! Selamat datang di kantor BNN Kabupaten Gianyar. Apa sih itu yang namanya? Mampir yuk! Spesial edisi Hari Hani tahun 2025. Tepat di bulan Juni kita akan merayakan Hani, Pak Yan ya. Iya. Pasti kita harus merayakan Hani. Kenapa sih Hani ini Iya, harus betul. dirayakan? Apa Kenapa masyarakat dilibatkan gitu? sebagai wujud keprihatinan negara dunia ini, narkotika ini sangat berbahaya. Yaitu salam sehat tanpa narkoba. Halo Sobat Bersinar, selamat pagi. Bertemu kembali di edisi podcast BNN Kabupaten Gianyar dalam spesial edisi Hari Hani tahun 2025. Bersama saya Deswita dan saat ini saya sudah bersama narasumber dari BNN Kabupaten Gianyar dan tentunya nanti akan memberikan informasi yang sangat akurat kepada Sobat Bersinar dan juga masyarakat luas. Jadi tanpa menunggu lama lagi kita sambut. Selamat pagi Pak Yan. Selamat pagi Deswita. Apa kabarnya Pak Yan hari ini? Luar biasa, baik. Luar biasa. Aduh, ya. Saya lihat BNN itu banyak kegiatan. Apakah Pak Wayan hari ini ada kegiatan? Tentunya ada. setelah podcast ini Setelah kita podcast. masih banyak kegiatan yang Masih menunggu. banyak kegiatan. Oke, tapi walaupun banyak kegiatan, kita isi sedikit ya Pak Yan ya Ya, hari ini siap. dengan podcast yang sangat seru mengenai edisi perayaan Hari Hani tahun 2025. Dan Sobat Bersinar, bahwa tahun ini tepat di bulan Juni kita akan merayakan Hani Pak Yan ya. Ya. Tetapi di masyarakat masih banyak yang belum tahu kenapa sih kita harus merayakan Hani dan apa saja sih kegiatan Hani itu, kenapa masyarakat dilibatkan gitu. Mereka tidak tahu perayaannya tapi mereka dilibatkan Pak Yan. Itu yang menjadi pertanyaan di beberapa masyarakat ya Pak Yan ya. Jadi Sobat Bersinar, biar kita lebih tahu lagi terkait informasi Hani dan juga bagaimana perayaannya, kita akan langsung dengar jawaban dari Pak Yan Swartika selaku Kepala Tim P2M dan tentunya sering bertemu ya Pak ya dengan Ya, masyarakat. siap. Jadi nanti kalau sudah disampaikan di podcast ini dan nanti Pak Yan ada kegiatan bisa disampaikan lagi Pak Yan ya biar secara langsung. Jadi boleh Pak Yan dijelaskan terkait apa sih itu Hani Pak Yan, kenapa kita harus merayakan momentum itu setiap tahun Pak Yan. Silahkan Pak Yan. Ya, baik. Terima kasih Deswita atas waktunya. Tentunya kepada sahabat Bersinar juga. Sebelum saya memulai perbincangan pada hari ini, saya sampaikan dulu salam dari BNN, yaitu salam sehat tanpa narkoba. Salam Ya. sehat tanpa narkoba. Terima kasih Luar biasa Deswita. sekali. Sahabat Bersinar semuanya, tentunya masih banyak nih dalam kesempatan ini bertanya-tanya, apa sih itu Hani? Iya, betul. Kan begitu ya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan, mungkin saya selaku ketua tim dari pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di BNN Kabupaten Gianyar akan menyampaikan Hani itu adalah suatu hari peringatan, yaitu Hari Anti Narkotika Internasional, di mana diperingati sebagai wujud keprihatinan negara dunia ini terhadap masyarakat kita yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dan sekaligus sebagai korban dari peredaran gelap narkotika. Makanya setiap tahun pasnya di tanggal 26 Juni seluruh dunia, tidak hanya Indonesia saja, merayakan Hani tersebut. Hani ini adalah suatu wujud keprihatinan negara-negara di dunia atas korban-korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Tentunya dalam kegiatan ini tujuannya, kenapa sih Hani Iya, ini harus betul. dirayakan? Kenapa Apa harus sih dirayakan? tujuannya? Ini adalah untuk membangun solidaritas masyarakat, solidaritas secara global untuk melawan narkoba tersebut, sehingga dengan langkah-langkah
kegiatan Hani ini kita bersama-sama bisa menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Nah, kita kampanyekan dalam perayaan peringatan Hani ini kepada masyarakat bahwa narkotika ini sangat berbahaya jika disalahgunakan. Nah, jika orang-orang tertentu yang melakukan peredaran gelap hanya untuk keuntungan semata, tetapi tidak memikirkan secara umum gimana dampak yang akan diakibatkan di masyarakat. Nah, itu Deswita. Oke. Jadi baru segitu aja informasinya sudah konkret sekali disampaikan ya. Tapi Pak Yan ya, ternyata Hani ini Sobat Bersinar dilaksanakan secara internasional Pak Yan. Benar. Dan salah satunya Indonesia merayakan momentum Hani ini. Dan tadi Pak Yan sempat sampaikan bahwa dalam perayaan Hani tahun ini ada beberapa aktivitas ataupun kampanye-kampanye yang dilakukan kepada masyarakat. Nah, selain kampanye melalui sosialisasi, adakah kegiatan lain yang dilakukan oleh BNN RI dan khususnya BNN Kabupaten Gianyar dalam merayakan hari ini, Hari Hani tahun 2025 ini Pak Yan? Dan apakah masyarakat boleh berkontribusi, boleh ikut serta dalam kegiatan itu? Silahkan Pak Yan. Baik Deswita dan sahabat Bersinar, tentunya sebelum kita lanjut kepada pembahasan, saya sampaikan apa sih tema Hani di 2025 ini. Tema Hani pada tahun 2025 ini adalah memutus rantai peredaran gelap narkoba melalui pencegahan dan rehabilitasi menuju Indonesia Emas 2045 ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Langkah-langkah yang dilakukan oleh BNN khususnya apa saja selain sosialisasi yang kita lakukan ke masyarakat, tentunya kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan stakeholder terkait. Tentunya masyarakat juga ada, di lingkungan pendidikan ada, di instansi pemerintah juga ada, termasuk di kalangan swasta dan perusahaan. Nah, kegiatan apa aja yang dilakukan, tentunya kita akan bahas lagi dalam kesempatan ini, yaitu sebelum puncak di hari Hani itu kita melaksanakan Prahani, Deswita. Dan sahabat Bersinar, Prahani ini sebelum kita memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini, kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan sosial BNN bersama stakeholder terkait. Tentunya yang pertama ada donor darah, kita edukasi ke masyarakat, melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa di sekolah, dan penyuluhan kepada masyarakat juga. Nah, di instansi pemerintah kita himbau, kita ajak bareng-bareng agar semua stakeholder terkait ini memasang spanduk dalam rangka memperingati Hari Anti Narkotika Internasional ini. Dan di kalangan pendidikan juga kita ajak sama-sama para siswa itu untuk menggelorakan lagu anti narkoba. Karena di lagu anti narkoba ini sebagai wujud kampanye kita tentang bahaya narkotika tersebut. Nah, itu nanti akan kita sampaikan, kita unggah di media sosial agar masyarakat secara umum, masyarakat luas ini tahu dan paham tentang bahaya narkotika tersebut. Nah, nanti di saat perayaan Hani kita akan berkolaborasi mengikuti penunjuk pusat, tentunya akan memperingati hari Hani tersebut, akan mengundang stakeholder terkait untuk sama-sama memperingati Hani tersebut. Setelah itu nanti akan ada pasca Hani. Tentunya BNN Kabupaten Gianyar akan melakukan launching Desa Bersinar bersama seluruh BNN yang ada di Provinsi Bali, dan nanti akan hadir Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia ke Bali untuk meluncing desa binaan kita, yaitu Desa Bersinar, desa bersih dari narkotika. Nah, itu yang secara singkat kami lakukan, walaupun masih banyak
hal-hal yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar untuk diketahui oleh masyarakat luas. Nah, itu Deswita. Baik, terima kasih Pak Yan atas jawaban yang luar biasa sekali. Jadi itu Sobat Bersinar, bahwasanya dalam perayaan Hari HANI tahun 2025 ini banyak sekali kegiatan dari BNN yang dilakukan dan tentu melibatkan berbagai stakeholder ya Pak Yan. Iya, betul. Baik itu masyarakat, instansi Iya, pemerintahan pemerintah, dan juga swasta pun swasta. ikut serta dalam perayaan Hari HANI ini. Dan tentu saya sangat kagum sekali mendengar bahwasanya BNN sangat mengemas kegiatan perayaan HANI ini dengan 3 rangkaian. Ada Prahani, Hari HANI pada saat Hari H Pasca dan HANI. juga Pasca HANI Iya. dan berbagai kegiatan. Dan tentu sangat menarik sekali tadi Pak Yan sudah sampaikan bahwa nanti pada saat Pasca HANI adanya launching Desa Bersinar dan juga ada kegiatan yang melibatkan masyarakat. Dan jadi buat Sobat Bersinar yang pengen mengikuti kegiatan HANI dan ingin merayakan bersama dengan BNN seluruh Bali, boleh ikut sekali Pak Yan ya dalam kegiatan tersebut. Nah, membahas terkait Desa Bersinar Pak Yan, tahun ini apakah ada target Desa Bersinar yang dipilih oleh BNN Kabupaten Gianyar untuk dijadikan tempat launchingnya Pak Yan? Desa apa yang dipilih oleh BNN Kabupaten Gianyar gitu Pak Yan? Ya, terima kasih Deswita dan sahabat Bersinar. Tentunya di tahun 2025 ini sebagai desa binaan kita adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Belah Batu, tentunya Desa Sabe. Nanti launching ini akan dilakukan serentak di Bali, tentu akan bertempat di Kabupaten Badung. Nanti semua desa bersinar dari binaan masing-masing BNN Kabupaten dan Kota akan di-launching nanti sekaligus di sana. Nah, di sana pimpinan Bapak Kepala BNN RI akan memberikan arahan di sana gimana tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder terkait bisa mendukung agar terwujud Desa Bersinar ini. Jangan kita hanya memberikan beban kepada pemerintah saja, stakeholder terkait, tetapi perlu dukungan semua pihak. Karena kalau sudah semua pihak, nanti kita garap, kita lakukan sama-sama, kita pastikan nanti Indonesia Emas bisa terwujud. Wah, luar biasa sekali Pak Yan ya. Ternyata BNN ini tidak seseram yang kita bayangkan dan ternyata BNN bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan pihak masyarakat, desa khususnya Pak Yan ya, dengan berbagai kegiatan baik itu sosialisasi ataupun pencegahan untuk masyarakat. Nah, Pak Yan, mengenai perayaan HANI ini, kenapa sih ini penting atau sangat relevan untuk diadakan di lingkungan masyarakat? Apakah karena Bali ini menjadi tempat yang rawan sehingga kita harus merayakan momentum ini, atau memang wajib untuk dilakukan Pak Yan setiap tahunnya Pak Yan? Iya. Dan bagaimana juga perkembangan penyalahgunaan narkoba saat ini di Indonesia? Apakah sangat marak sekali atau justru lebih baik kondisinya Pak Yan? Silahkan Pak Yan. Ya, baik, terima kasih Desita dan sahabat Bersinar. Tentunya walaupun kita tidak rawan, tetapi perlu kita waspada. Sebelum terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, kita harus melakukan deteksi dini, harus kita melakukan hal-hal untuk mencegah. Jangan sampai begitu banyak korban, kita baru melakukan pencegahan. Nah, contohnya sekarang sahabat Bersinar semuanya tentu bisa menyaksikan di media sosial kenyataannya 2 ton narkotika bisa diamankan di Kepulauan Riau oleh BNN RI. Tentunya itu adalah sebagai bukti bahwa negara kita ini masih ada yang ingin menghancurkan, yang ingin memasukkan narkotika dengan jumlah yang tidak kecil. Nah, disinilah dengan peran serta stakeholder terkait, BNN itu bisa mengungkap kasus seperti itu. Coba sahabat Bersinar semuanya bayangkan jika itu tidak bisa diungkap
tidak bisa ditangkap. Berapa ribu masyarakat Indonesia yang akan menjadi korban dari peredaran gelap narkotika tersebut. Nah, inilah bentuk-bentuk keprihatinan yang perlu kita kampanyekan ke masyarakat agar masyarakat ini sadar nanti untuk bisa bersama-sama melakukan perang terhadap narkoba tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Sehingga dalam peringatan HANI ini kita kampanyekan, kita gelorakan kepada masyarakat bahwa narkoba ini masih ada, berbahaya dan masih beredar walaupun peredarannya itu gelap. Makanya kita harus tanggap dan waspada terhadap ancaman bahaya narkotika tersebut. Nah, itu Deswita. Baik, Sobat Bersinar, hati-hati sekali ya, memang betul Pak Yan, dengan adanya kasus seperti ini bahwa penyelundupan narkoba di Indonesia itu sudah sampai terjadi, tapi untungnya BNN kita sangat tegas sekali dan sesuai dengan penegakan hukum itu harus memang benar-benar diberantas Pak Yan ya, agar tidak terjadi banyak korban di masyarakat. Nah, Pak Yan, terkait adanya peredaran gelap narkoba dan karena masih marak terjadi di masyarakat dan kita sebagai anak bangsa, saya sendiri sebagai mahasiswa dan juga ada anak-anak kecil yang memang belum tahu terkait bahaya narkoba atau apa sih dampak penyalahgunaan narkoba tersebut. Nah, apakah BNN memiliki kegiatan khusus ataupun sosialisasi yang diadakan ke sekolah-sekolah dan juga ke lingkungan mahasiswa khususnya agar mereka tahu tentang bahaya narkoba, Pak ya? Baik Deswita dan sahabat Bersinar, nah mumpung lagi diingatkan di tahun ini 2025 tentunya nanti dalam rangkaian memperingati HANI, Kepala BNN Republik Indonesia akan hadir memberikan kuliah umum di Universitas UNUD, itu yang akan melibatkan 1.000 orang mahasiswa. Nah, nanti di sana Kepala BNN akan memberikan paparannya kepada mahasiswa tentang bahaya narkotika tersebut. Di sana nanti mahasiswa bisa melakukan diskusi, bertanya, memberikan saran, masukan. Ini langsung nanti Kepala BNN RI yang akan hadir ke Bali akan memberikan kuliah umumnya kepada 1.000 mahasiswa UNUD. Nah, itu sebagai bentuk, dan kami di kabupaten tentunya selalu memberikan ruang dan waktu kepada masyarakat dunia pendidikan kalau ingin mendapatkan sosialisasi tentang bahaya narkotika bisa menghubungi kami di BNN Kabupaten Gianyar. Kami selalu siap hadir, dan nanti kalau ingin melihat perkembangan tentang bahaya narkotika, silahkan nanti diikuti media sosial BNN Kabupaten Gianyar atau media sosial dari BNN RI. Nanti sahabat Bersinar tentu akan melihat kegiatan apa sih yang dilakukan oleh BNN itu, dan siapa saja yang bisa mengakses, mengundang, mengajak. Apa yang disampaikan Deswita tadi, BNN ini tidak menakutkan. Kita adalah sebagai institusi yang akan berbagi informasi yang tujuan utamanya tidak lain adalah untuk menyelamatkan masyarakat. Itu. Nah, di kalangan masyarakat mungkin banyak yang tidak tahu gimana sih dampak negatifnya narkotika tersebut. Memang secara umum narkotika itu ada nilai positifnya, satu sebagai pengobatan, untuk penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan. Tetapi yang terjadi di masyarakat ini penyalahgunaannya, peredaran gelapnya yang terjadi. Nah, masyarakat yang tidak paham tentang bahaya narkotika itu banyak yang menyalahgunakan, dan orang-orang yang mencari keuntungan daripada narkotika ini melakukan peredaran gelapnya, melakukan jual beli secara terselubung, sembunyi-sembunyi, sehingga masyarakat yang tidak paham akan banyak nanti menjadi korbannya. Nah, inilah pentingnya kita diskusi, kita mencari pengetahuan tentang bahaya narkotika, sehingga kami BNN Kabupaten Gianyar selalu membuka diri
siap melayani masyarakat. Nah itu Deswita. Oke, luar biasa sekali ya Pak Yan ya. Iya. Ternyata ada kegiatan yang melibatkan ribuan mahasiswa nanti dalam seminar ya Pak Yan ya. Iya. Seminar yang berlokasi di Universitas Udayana. Dan tentu ini menjadi momentum yang sangat bermanfaat sekali khususnya bagi mahasiswa yang ada di Bali agar kalian lebih mengetahui terkait bahayanya penyalahgunaan narkoba. Dan memang betul Pak Yan bahwasannya zaman sekarang ini narkoba itu tidak digunakan untuk medis lagi, tetapi justru digunakan sebagai obat yang apa istilahnya menenangkan ya Pak Yan ya, menenangkan tapi digunakan dengan yang dosis tinggi, terus diperjualbelikan secara ilegal dan tentu banyak mendatangkan korban-korban. Nah tadi Pak Yan terkait penyalahgunaan narkoba, mungkin dalam momentum HANI ini masyarakat ingin tahu dan mungkin para korban yang masih memiliki rasa takut untuk melapor ke BNN terkait penyalahgunaan narkoba, apakah bisa dilakukan rehabilitasi Pak Yan? Misal, mumpung sekarang HANI saya mendapatkan informasi yang sangat akurat sekali, ini saatnya saya untuk berbenah diri. Ada yang berpikiran seperti itu Pak Yan. Apakah boleh langsung ke BNN Pak Yan? Bagaimana tata cara dan apakah ini bisa dilakukan oleh BNN sendiri? Seperti itu Pak Yan. Baik Deswita dan sahabat bersinar, tentunya sekarang kita sampaikan lagi bahwa masyarakat yang menyalahgunakan narkotika itu adalah sebagai korban. Dia layak untuk mendapatkan pelayanan, misalnya rehabilitasi. Masyarakat yang menjadi korban dari penyalahgunaan narkotika itu bisa langsung melapor ke BNN terdekat, tidak hanya di BNN Gianyar saja, dimanapun BNN terdekat kalian bisa melapor kepada petugas untuk mengikuti program rehabilitasi, yaitu program pemulihan kembali dari kecanduan dan ketergantungannya bisa tidak menggunakan narkotika lagi. Nah itu, dan dalam kegiatan HANI ini kegiatan yang begitu banyak dan besar bisa menggaung lagi sehingga lebih banyak masyarakat lagi yang paham dan bisa nanti mengakses BNN terdekat ya. Nah itu rehabilitasi tinggal datang ke BNN terdekat, kita melapor, nanti akan dilaksanakan rehabilitasi. Karena sekarang seorang korban itu tidak bisa ditindak pidana hukum ya. Nah inilah kelebihan dari BNN, yaitu selain melakukan pemberantasan, dia punya program pencegahan untuk mencegah masyarakat tidak menjadi korban. Jika masyarakat kita yang telah menjadi korban punya program rehabilitasi, artinya pemulihan, penyelamatan terhadap korban-korban dari penyalahgunaan narkotika tersebut. Nah itu secara singkat sudah. Oke, terima kasih Pak Yan. Jadi itu ya Sobat Bersinar, bahwasanya jika Sobat Bersinar ataupun sanak keluarga, rekan-rekan yang mengalami sebagai korban penyalahgunaan, segera melapor ke BNN. Oke, terima kasih Pak Yan atas informasinya, bahwasanya tadi walaupun ada penyalahgunaan narkoba, kita bisa melakukan rehabilitasi secara mandiri langsung di BNN, tapi itu bukan berarti kita bisa mencoba-coba lebih banyak lagi Pak Yan ya. Saya coba-coba aja nanti kan bisa direhabilitasi di BNN, tapi big no. Sangat tidak dianjurkan seperti itu ya teman-teman, karena ini sangat berdampak untuk masa depan kita. Karena sekali kita menggunakan akan ketergantungan, kecanduan terus Pak Yan ya. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita sendiri dan juga tentu kepada keluarga Sobat Bersinar semuanya. Nah Pak Yan, sudah banyak sekali kita berbincang-bincang terkait kegiatan HANI dari pra-HANI, hari H, ataupun pada saat puncak HANI dan juga pasca HANI. Ternyata banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh BNN Kabupaten Gianyar dan itu bisa merangkul
semua stakeholder, baik itu masyarakat, instansi negara, instansi pemerintah, dan juga pihak swasta Pak Yan ya. Jadi buat Sobat Bersinar yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait perayaan HANI dan ingin ikut serta dalam kegiatan HANI nanti, bisa sekali Sobat Bersinar untuk mengikuti sosial media dari BNN Kabupaten Gianyar, itu baik di Instagram, Facebook ataupun di TikTok juga ada Pak Yan. Kita menggelorakan atau memberikan kampanye sosial media lewat TikTok juga, karena saat ini kan anak-anak kita Gen Z, apalagi Gen Alpha itu sangat senang sekali menggunakan TikTok. Jadi informasi bisa disampaikan juga lewat TikTok. Baik, terima kasih sekali Pak Yan sudah mengisi podcast edisi spesial Hari HANI tahun 2025, dan tentunya ini sangat bermanfaat sekali untuk Sobat Bersinar semuanya, dan informasi ini nanti bisa disampaikan kepada rekan-rekan ataupun keluarga Sobat Bersinar agar mereka lebih tahu tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan bisa nanti ikut serta dalam kegiatan HANI tahun 2025. Mungkin sebelum kita closing, ada statement yang Pak Wayan sampaikan kepada Sobat Bersinar agar mereka bisa terjauhkan dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Silahkan Pak Yan. Baik, sahabat Bersinar, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gianyar, tentunya kami dari BNN Kabupaten Gianyar menyampaikan pesan secara singkat tetapi jelas. Yang pertama, jauhi narkoba. Yang kedua, berani tolak narkoba ya. Tentunya jauhkan diri Anda dari bahaya narkotika, jadilah agen perubahan, jadilah relawan anti narkoba dengan tujuan mulia untuk menyelamatkan masyarakat. Apapun yang kita lakukan demi kebaikan, Tuhan tidak akan diam, tentunya pahalanya akan sahabat Bersinar terima nanti, walaupun tidak di hari ini, sekarang ini, di akhirat. Tetap semangat, selamatkan generasi kita untuk wujudkan Indonesia Emas. Baik, luar biasa sekali Pak Yan ya. Jadi itu Sobat Bersinar, pesan dari Pak Wayan yang langsung merupakan Kepala Tim P2M di BNN Kabupaten Gianyar, dan tentunya nanti akan sering bertemu ya Pak Yan ya di lapangan, karena Pak Wayan ini sering memberikan sosialisasi ataupun workshop ya untuk masyarakat terkait pencegahan dan peredaran gelap narkoba. Jadi itu Sobat Bersinar, demikian podcast bincang edisi spesial Hari HANI kami. Kami ucapkan selamat pagi dan semoga Sobat Bersinar bisa menyimak dan mendapatkan informasi dari apa yang sudah kita bahas tadi, bincang-bincang tadi. Baik, itu Sobat Bersinar, terima kasih. Jangan lupa untuk tetap stay tune di sosial media BNN Kabupaten Gianyar, baik itu di Instagram, TikTok, dan juga Facebook. Sobat Bersinar bisa follow segera Instagram BNN Kabupaten Gianyar @info_bnn_kap_gianyar agar Sobat Bersinar mengetahui informasi lebih update lagi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan juga aktivitas-aktivitas apa yang dilakukan oleh BNN. Baik, terima kasih. Kita tutup podcast kali ini dengan selamat pagi dan kita gaungkan salam BNN ya Pak Yan ya. Hidup sehat tanpa narkoba. Indonesia bersinar. Terima kasih. Sampai jumpa Sobat Bersinar.